film ini tuh apa sih? Oke. Tentang apa? Film Saat Menghadap Tuhan ini, Iya. dia mengambil isu sosial seperti perundungan dan kekerasan seksual. Isu-isu yang sering banget terjadi sama umuran-umuran aku dan Iyo. Ya juga lingkungan sekitar kita gitu, Betul. pasti ada yang ngalamin. Betul, dan menurut aku orang kan banyak banget yang kayak nanya, apakah Saat Menghadap Tuhan tuh horor dengan judulnya Saat Menghadap Tuhan gitu. Dan menurut aku pribadi sih Om, ini horor yang sesungguhnya Om. Karena setiap 2 jam sehari gitu, setiap 2 jam sekali Komnas, survei Komnas mengatakan kalau perundungan sama kekerasan seksual itu terjadi. Setiap 2 jam. Iya, dan itu merupakan isu yang menurut aku juga jarang diangkat sebagai film, dan aku respect banget sama Mas Rudy karena dia berani mengangkat isu ini sebagai film untuk mengangkat awareness kepada anak-anak remaja dan kepada tentunya pelaku ya. Dan sebenarnya Om Rudy tuh menanyakan siapa sih yang salah, apakah dari lingkungan orang tua, dari keluarganya sendiri, atau guru dari sekolah, atau mungkin anaknya. Jadi di sini nggak ada yang salah ataupun ada yang salah, itu tergantung persepsi publik masing-masing. Tapi di sini kita menyediakan perspektif dari guru, perspektif dari orang tua, dan perspektif dari anak-anak tersebut gitu sih. Oke, kalau menurut Iyo apa? Tentang apa ini film? Ya sama kayak Raffi, karena pelecehan seksual, perundungan yang sering terjadi di lingkungan, mungkin di keluarga yang lagi nonton mungkin ada yang pernah ngalamin. Yes. Jadi film itu sangat apa ya? Sangat apa sebutannya? Mengangkat isu-isu sosial yang benar-benar dirasain sama kalian gitu Iya, loh. betul. Mungkin tetangga kita juga betul pasti relatable ngerasain. ya, Relate banget Relatable. gitu. Iya. Oke. Sulit nggak sih memerankan Damar, memerankan Gito? Kalau sulit sih enggak. Karena kan kita udah workshop kan. Jadi kita Berapa lama workshopnya Iyo? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Jadi workshop kan kita latihan sebelum on the set gitu loh. Jadi 2 bulan kita latihan. Jadi kan beda-beda, sutradara kan beda-beda cara-cara dia ke pemainnya kan. Nah kalau Rudy kan dia workshop. Kan ada sutradara yang langsung reading, jadi cuma baca skrip di meja besar gitu kan. Ya. Kalau Rudy tuh dia mempraktekin langsung. Jadi kita latihan, misalnya ada line-line-nya kita latihan langsung ke pemain kita. Latihan. Kalau udah latihan, terus kita langsung presentation ke Om Rudy. Iya. Dengan kameranya. Jadi kita langsung di shot. Kalau udah, ntar kita nonton. Om Rudy juga nonton. Dan Ini lucunya si Iyo awalnya bukan jadi Gito, Om. Iyo awalnya jadi Marlo. yes, Yaitu jadi Marlo. Sama kayak kamu dong. Iya. Dan tiba-tiba dia jadi Gito itu gimana tuh prosesnya tuh? Yuk. Itu pas workshop. Iya. Jadi memang kan kita, jadi awal-awal aku ditawarin gara-gara Om Rudy kan lagi nyari pemain kan. Yaudah dong, seharusnya Tante Oni kan juga main. Terus akhirnya ditanyalah Tante Oni. Akhirnya terus Tante Oni inget gua. Tanyalah ke bokap gua. Ini siapa tahu Iyo mau atau siapa. Bapak. Oh saya. Ya udahlah, kira sore-sore tuh datang akhirnya. Datang ke rumah Om Rudy. Soalnya Om Rudy kan juga kenal sama bokap gua kan. Jadi udah akhirnya ngobrol-ngobrol dulu. Pas gua dulu juga langsung ditembak. Oh ini mata lu mata ngehe nih, mata ngehe. Iya kan? Gitu. Iya. Oh gitu, Om Rudy ngomong gitu? Iya. Terus yaudah akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Terus yaudahlah akhirnya bokap gue disuruh tunggu keluar karena kan biar gue cast kan gitu lah, latihan coba kan. Latihan. Ya udah akhirnya keterima. Jadi Marlo. Jadi Marlo nih. Udahlah. Si antagonisnya nih ya. Ada workshop. Jadi Marlo itu berapa lama kali, berapa minggu lah. Udah lumayan lama. Jadi panggil lah sama Rudy. Yuk. Di sini akhirnya ke ruangan lah. Ada Om Rudy sama Mbak Rina. Mbak Rina tuh istrinya Om Rudy. Iya. Kalau ngobrol, kamu kayak mau nggak jadi mainin Gito gitu. Gue dengan Jadi dari supporting jadi main Main. actor. Iya. Sama kayak Raffi. yes. Awalnya juga ragu gitu kan. Gue pertama kali main film gitu loh kan, itu kan langsung di pemeran utama kayak anjir gue gimana ya. Yaudah akhirnya oke Om, aku tuh coba tanya papa dulu deh. Yaudah akhirnya nelfon bokap dulu dong. Ini gimana? Terima dong. Oh yaudah. Langsung gue terima. Oke Om, deal. Om Rudy juga telepon aku. Iya. Gimana anak lo boleh nggak? Boleh dong. Terserah lo ya. Lo kan sutradaranya, gimana sih nanya gua? Yaudah langsung lah jadi I Gito. see. Jadi itu sebelum panggil tuh emang lagi latihan jadi Marlo. Jadi kayak lagi latihan. Dipanggil.
udah deal, ya udah langsung lah jadi Gito, Wow. berubah. Jadi si workshop ini membantu dong ya, Iya, Bantu banget. bantu banget. pemahaman pendalaman karakter. Betul. Membantu banget. Dan kalau dari aku pribadi, aku bener-bener clueless sama dunia acting. Dan dengan adanya simulasi ini kan berbeda dengan reading mungkin orang-orang sutradara lainnya. Tapi Mas Rudy tuh mengimplementasikan seperti yang tadi kata simulasi. Jadi benar-benar mempraktekkan adegan nantinya. Jadi saat kita syuting itu kita udah tahu, Jadi nggak berarti kaget. positioningnya di sini. Berarti kita kalau kamera di sini kita kayak gini. Jadi benar-benar yang kayak kita udah nyobain sampai 7-8 kali gitu ya untuk satu scene itu dan dikompilasiin dijadiin 2 jam full sama Om Rudy gitu. Jadi kita benar-benar belajar bareng-bareng sama Om Rudy gitu sih. Jadi semua setting yang ada di lokasi-lokasi itu di setiap scene yang diulang 7 kali karena workshop Yeah. selama 2 bulan itu membuat semua cast menjadi sangat familiar. Yes, karena juga kita juga jadi nggak kaku gitu. Iya, kita Karena build kita awalnya chemistry. kan nggak bisa acting kan. Benar. Gara-gara Om Rudy kan dilatih. Dilatih. Jadi kita juga kebiasaan ntar on the set tuh depan kamera kan kayak gimana dong banyak orang. Iya. Kayak tiba misalnya kamera tuh ke muka, jadi kita nggak kaget kan gitu, ngebantuin kita ngebiasain gitu loh. Gimana caranya bisa cope up, bisa beradaptasi dengan begitu cepat ya kan 2 bulan tuh lumayan lama, lumayan cepet juga, tapi bisa masuk ke karakter masing-masing. Ya, sebelumnya aku sangat bersyukur karena aku ditemuin sama orang-orang yang sangat bertalenta di sini dan passionate. Salah satunya ada Kak Aryani Williams, dia pemenang Piala Citra ya. Yes. Dan dia membantu aku, mungkin kami ya, kami semua untuk di Kais. Kais itu dia membantu kita untuk lebih mendalami karakter kita masing-masing dengan kamu tuh kalau misalnya dulu pernah dibully nggak? Oh ternyata aku juga pernah dibully pas SD. Terus aku baru ternyata relate ya. Terus ternyata aku mendem ya karakternya dan ternyata aku sendiri juga lumayan mendem pas kecil. Nah dari situ tuh aku yang kayak wow sangat bersyukur karena dipertemukan dengan orang-orang yang sangat passionate dan sangat genuine untuk membantu gitu sih. Oke. Terus kalau misalnya karakter si Damar Ya. itu ada nggak persamaan dengan kamu? Karakter Gito ada nggak persamaan sama kamu? Damar ini orangnya murung ya kalau aku lihat karena dia mempunyai masa lalu yang sangat kelam, dia mempunyai trauma dan Damar ini seperti bom waktu Om. Dia tinggal nunggu kapan meledaknya aja. As in emosinya dia menahan selama seumur hidupnya. Dan kalau Raffi sendiri, Raffi adalah orang yang ceria ya. Jadi mungkin sedikit berbeda, tapi untuk mungkin dari perundungan, dari pengalaman-pengalaman yang diangkat di film ini, Raffi tuh pernah ngerasain Om pas SD dan SMP dan SMA. Aku tuh juga pernah maksudnya dibully. Dan aku juga sebenarnya pernah ngerasain menjadi pembuli, tapi buat apa gitu Om? Maksudnya di film ini kita jadi nyadar gitu. Ternyata apa sih impact-nya? Kenapa sih perundungan itu ada gitu loh. Dan perspektif ini yang jadi highlight dari Mas Rudy-nya sendiri dan aku sih sangat grateful karena aku bisa memperani Damar yang sangat kompleks gitu orangnya gitu sih Om. Gitu sih Om. Oke, kalau iya apa? Kita orangnya dia kalau di luar rumah ceria, tapi kalau dalam rumah tuh dia sedih karena kan mamanya tuh ngacangin gitu dari kecil. Karena mamanya tuh social climber gitulah. Karena suka ya pentingan keluar daripada di rumah. Ya, kadang misalnya Gito ulang tahun tuh suka dilupain. Karakter Gito balik banget sih sama aku. Kebalik banget. Kalau Gito kan sempat dibully gitu-gitu ya. Nah kalau Abielo tuh malah ngebully. Oh gitu. Gimana? Oh gitu. Ceritain dong. Kalau bully maksudnya bully nggak parah ya. Maksudnya kayak bully suka ngejailin aja gitu loh. Ngejailin kayak bukan yang kayak nonjok-nonjok kayak gitu enggak. Tapi kayak yang kayak suka ngisengin kayak misalnya temen lagi makan, bagi dong itu nggak ngebully tapi kayak iseng jail. Itu terus ya itu kan SD terus makin lama ya aku juga sadar kayak ngapain sih ngebully kayak nggak ada gunanya gitu loh. Terus juga kan kalau kita ngebully pun juga bisa bikin orang yang kita bully itu jadi traumatis.
Bisa misalnya dari dia nggak pede, jadi misalnya dari ekstrovert jadi introvert, gara-gara yang kita kata-katain itu. Iya. Maka dari SD tuh aku udah mulai stop, jadi sekarang udah nggak pernah lagi. Makanya aku juga pengen masuk ke film ini gitu loh, karena kan sangat bagus gitu loh ceritanya. Karena kan ngambil dari kejadian-kejadian sekitar kita, dari pas di sekolah kita juga pernah ngalamin gitu loh. Ya. Oke, banyak pemain film yang kadang-kadang mengalami kesulitan untuk melepaskan peran mereka. Kan kamu berdua masih baru, bener-bener. Ada nggak sih saat-saat dimana kebawa gitu setelah selesai syuting, dalam kehidupan sehari-hari kan 2 bulan workshop tuh kan lama ya, terus ditambah syuting 2 minggu kalau nggak salah ya. 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 Ya itu menjadi ketakutan aku sih. Mungkin kalau Iyo nggak tahu deh. Itu gue takut banget sih. Yo. Maksudnya kebawa dengan Damar yang sangat dark. Gitu. Iya, Damar Damar tuh dark banget. Dark banget sih. Kalau aku sih sempat kebawa ya. Kayak misalkan gitu kan cheerful, friendly. Ya itu sempat kebawa kalau misalkan kadang gue lagi nongkrong. Jadi kayak bener kayak jadi gitu. Tapi terus semakin lama kadang hilang, kadang enggak. Tapi sekarang udah enggak sih. Gitu kan. Kalau aku sih sempat kebawa sih Om. Jadi bener-bener abis syuting 2 minggu tuh sempet yang di rumah tuh mukanya gini aja, bapak ditegur gini aja gitu sempet ya Om. Terus lama-kelamaan pas sudah mulai main musik lagi, mulai manggung lagi, oh cair nih ternyata, oh nggak boleh kayak gini lagi, oh ketemu teman-teman band lagi, ketemu penonton lagi, oh udah Raffi gitu sih Om.